Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan komputer untuk analisis lembar kerja. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan pelajari tentang praktikum fungsi lanjutan ya. Nah, fungsi yang pertama kita pelajari yaitu fungsi OR. Fungsi OR ini adalah fungsi logika ya, di mana dia akan bernilai benar ketika menerima kondisi dari salah satu dari inputannya itu benar. Jadi selama salah satu saja atau kedua dari inputannya itu benar, maka dia akan bernilai benar. Kemudian fungsi lanjutan kedua adalah fungsi N. Nah, fungsi N ini sebaliknya. Dia hanya menerima nilai dia hanya akan bernilai benar ketika kedua inputannya bernilai benar. Sedangkan jika salah satu saja atau kedua inputannya salah, maka nilainya akan bernilai salah. Untuk cara membuktikannya, kita langsung pada kolom OR ini ya. Ini ada dua kondisi. Ini kondisinya kita gunakan angka, tidak kita gunakan teks ya. Ini lebih baik angka karena kalau fungsi OR di Excel kalau menggunakan angka itu jauh lebih akurat. Tapi kalau menggunakan teks ada beberapa yang tidak sesuai. Nah, untuk membuktikannya langsung saja kita gunakan sama dengan OR. Nah, kemudian dalam kurung, nah, kondisi pertama sama dengan 1. Berarti ini jika dia sama dengan 1 dia benar-benar ya. Kemudian yang kedua, kondisi kedua C3 ini juga sama dengan 1. Sehingga nilainya ini adalah benar karena kedua nilainya adalah benar. 1 ini ini melambangkan benar, kalau 0 ini melambangkan salah. Nah, kita lakukan autofill. Nah, seperti ini. Jadi 1 bertemu dengan 1. Benar bertemu dengan benar, hasilnya benar. Benar bertemu dengan salah, hasilnya tetap benar. Salah bertemu dengan benar, hasilnya tetap benar. Dan dia hanya bernilai salah untuk fungsi OR ini ya. Hanya bernilai salah ketika inputannya dua-duanya bernilai salah. Jadi 0 dan 0 baru dia benar salah. Sebaliknya kalau N, nah, ini bisa dilihat ya untuk rumusnya ya. Seperti itu. Untuk N sama seperti untuk mengujinya sama seperti OR. Nanti dia yang bernilai benar hanya ketika kedua inputannya bernilai benar. Jika salah satu atau bahkan kedua dari inputannya salah, maka dia bernilai salah. Kita buktikan. Sama dengan N. Nah, dalam kurung kondisi pertama sama dengan 1. Kemudian kondisi kedua juga sama dengan 1 ketika kondisinya kedua-duanya benar. Kita lihat. Nah, ini true. Ketika kita lakukan autofill, ketika salah satu saja salah atau bahkan keduanya salah, kedua inputannya salah, maka nilainya salah ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan pengujiannya ini pada soal ya. Misalkan ada soal seperti ini. Ada tugas dan ada UAS. Di sini ketentuannya adalah jika nilai tugasnya lebih besar dari 70 atau nilai UASnya lebih besar dari 70, maka dia dinyatakan lulus. Intinya salah satu nilainya saja lebih besar dari 70 atau bahkan keduanya, itu dia bernilai lulus. Nah, di sini kita tidak hanya menggunakan fungsi OR, kita menggunakan fungsi if juga. Kita tambahkan if seperti ini ya. Kemudian dalam kurung OR. Nah, OR-nya apa? Nah, kita dalam kurung lagi, OR-nya yang nilai tugas ini lebih besar dari 70. Jika dia bernilai benar, jika dia lebih besar dari 70, dia bernilai benar. Jika kurang dari 70 atau 70 saja, itu juga dia bernilai salah. Nah, kemudian yang kedua, yang UAS-nya juga lebih besar dari 70. Nah, jika kedua-duanya benar, maka yang dieksekusi adalah keterangan lulus. Seperti ini. Kemudian kalau dia salah ya, saya geser sedikit alamatnya layarnya. Kalau dia salah, dia akan berisi keterangan tidak lulus. Nah, seperti ini. Oke. Nah,
80, 80. Kedua-duanya bernilai benar ya. Tugas benar, UAS benar, dia lulus. Kemudian berikutnya 80, 60. Tugas lulus, UAS tidak lulus, dia tetap lulus. Kemudian kondisi ketiga, 60. Tugas tidak lulus, UAS 80. UASnya lulus, dia bernilai lulus. Dan terakhir, kalau tugasnya tidak lulus dan UASnya juga tidak lulus, baru dia tidak lulus. Seperti itu. Ini kondisi kalau menggunakan fungsi OR. Nah, bagaimana dengan fungsi AND? Fungsi AND misalnya seperti ini. Kehadiran dari 16 pertemuan harusnya hadir lebih dari 11. Berarti minimal hadirnya adalah 12. Nah, ini dan juga tugasnya bernilai lebih dari 70. Jadi syarat kelulusannya adalah kehadirannya lebih besar dari 11 dan tugasnya nilainya lebih besar dari 70. Kondisi pertama, kehadiran 12 berarti dia benar ya. Kemudian kondisi kedua, 80 berarti dia tugasnya benar juga, benar dan benar. Ini ketika kita cek kelulusannya, kita gunakan if ya. Kemudian n, kemudian dalam kurung lagi, kehadiran lebih besar dari 11, kemudian tugas lebih besar dari 70. Kita tutup. Kemudian keterangannya, jika benar, jika nilai akhirnya adalah true, dia lulus. Jika tidak, dia tidak lulus. Oke. Nah, karena keduanya bernilai benar, maka dia lulus. Nah, bagaimana jika salah satunya salah? Ini kehadirannya sudah benar, 12 ya. Kemudian tugasnya 60. Tugasnya salah ya. Tugasnya ini salah bernilai false ya, karena kurang dari 70. Dia tidak lulus. Karena syaratnya ini adalah menggunakan N. Jadi kedua-duanya harus lulus. Nah, begitu juga ini. Dia tugasnya sudah lulus, tapi kehadirannya tidak lulus. Kehadirannya kurang dari 11. Oke, dia tidak lulus. Bagaimana bahkan dua-duanya? Ya jelas tidak lulus. Seperti itu. Itu untuk logika OR dan AND. Oh iya, usahakan untuk kondisi yang diperbandingkan ini tidak menggunakan tipe data bertipe teks. Kalau untuk AND, insya Allah kondisinya masih akan tetap benar. Tapi kalau untuk OR, nanti kondisinya bisa jadi dia akan keliru, tidak akurat ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi tanggal dan waktu ya. Nah, untuk fungsi tanggal dan waktu, ini kita misalkan ingin mengetahui sekarang tanggal berapa. Nah, ini langsung saja kita bisa gunakan sama dengan today. Today dalam kurung. Udah. Nah, ini otomatis dia akan mengambil tanggal dari sistem. Jadi dia akan otomatis mengambil tanggal dari sistem. Ini sehari ini tanggal 16. Nah, kemudian misalkan tanggal dan jamnya, misalkan seperti itu. Kita cek. Nah, sama dengan kalau tanggal dan jamnya kita gunakan no ya. Kita pakai no. Sama dengan no. Buka kurung tutup kurung. Nah, ini tanggal 16 bulan 11 tahun 2020. Kemudian ada jamnya, jam 18 lebih 25 menit. Kemudian kita lanjutkan kembali date ya. Ini tanggal. Nah, kita bisa menuliskan tanggal juga menggunakan date. Misalkan kita sama dengan date. Nah, urutannya tahun dulu, year ya, tahun dulu 2020. Nah, titik koma. Sekarang bulan 11. Titik koma. Kemudian hari tanggal 16. Tutup kurung. Hasilnya dia akan sama seperti tanggal hari ini tadi. Seperti itu. Nah, misalkan kemudian kita gunakan pencarian tanggal ya. Kita gunakan pencarian tanggal dari pencarian tanggal dari hari ya. Hari ini tanggal berapa? Dari
penanggalan yang sebelumnya. Kita cari misalkan D, buka kurung, kita cari tanggalnya dari sini untuk tanggal harinya. Nah, kita ketemu tanggal 16. Kemudian bulan, kita cari bulannya, on, kemudian di sini tutup kurung, bulan 11, tahun sama dengan year, kemudian buka kurung di sini, kemudian tutup. Tahunnya 2020. Dia bisa diambil tanggal harinya tanggal 11, tanggal 16, bulannya bulan 11, tahunnya tahun 2020. Oke. Berikutnya misalkan ini dimasukkan ke dalam rumus ya. Misalkan kita masukkan ke dalam rumus. Ini ada kasus, misalkan ada kasus persewaan kontrakan misalkan. Nah, ini ada tanggal sewa, ini ada lama sewa, kemudian ada tanggal jatuh tempo. Nah, ini bagaimana cara menambahkannya? Misalkan tanggal yang pertama ini ditambahkan 3 tahun. Tanggal yang kedua ditambahkan 18 bulan dan tanggal yang ketiga ditambahkan 55 hari. Oke. Yang pertama tambahkan kita harus menampilkan date-nya dulu ya. Date. Nah, kemudian buka kurung. Kemudian kita tambahkan year, tahunnya ya. Tahun, buka kurung. Kita ambil di sini. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita tambahkan, ini lama sewanya ditambah selama 3 tahun. Kita tambahkan langsung 3 seperti itu. Kemudian tutup. Nah, sekarang mon. Bulan ya, bulan. Kemudian dari sini juga. Nah, tutup kurung, ditutup titik koma, kemudian terakhir D. Buka kurung, dari sini juga, tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung terakhir dan dia akan terlihat 3 tahun dari ini. Jadi tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 ditambah 3 tahun, hasilnya adalah tanggal 1 bulan 11 tahun 2023. Tahunnya saja yang bertambah. Berikutnya bagaimana jika menambahkan tanggal? Sama seperti tadi. Ini langsung kita autofill ya. Kemudian kita perbaiki. Kemudian kita perbaiki. Dia bukan tahunnya yang ditambah 3, tapi bulannya ditambah 18. Bulannya ditambah 18. Hasilnya adalah 18 bulan dari tanggal 2 November tahun 2020 adalah 2 Mei 2022. Jadi paling enggak dia bertambah 1,5 tahun ya. 12 kan 1 tahun. Kemudian 6 bulan setengah tahun. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika bertambah 55 hari? Ini kan 2 bulan kurang sedikit ya. Dari tanggal 3 November tahun 2020. Sama seperti tadi, kita bisa autofill ambil rumusnya yang dari atas tadi. Kemudian di F2 untuk membukanya. Yang 18 tadi kita hapus. Kita tambahkan di hari. Harinya ditambah 55. Hasilnya adalah 55 hari setelah tanggal 3 November 2020 adalah 28 Desember tahun 2020. Itu contoh penggunaan rumus tanggal dalam sebuah kasus. Kemudian ini ada waktu. Nah, waktu kita tentukan saja untuk waktu ya. Ini sama seperti penulisan tanggal tadi, penulisan date. Nah, ini urutannya adalah sama dengan time. Nah, time kemudian dalam kurung kita tentukan jam berapa. Misalkan jam 14, jam 2 siang ya. Kemudian titik koma, menit. Nah, menitnya menit berapa? Jam 12 lebih 15 detik. Titik koma. Kemudian 15 menit. Titik koma, lebih berapa detik? Lebih 45 detik misalkan. Oke, kita enter. Nah, jadinya adalah 2:15 PM. Jadi jam 2 siang. Jam 2 lebih 15 menit siang. Nah, dari sini kita mungkin ingin cari ini jamnya berapa. Kita bisa ambil sama dengan hour ya. Kita panggil
hour, kemudian pada posisi jamnya diambil, jadinya tinggal 14. Jadi ini adalah jam 14 ya. Kita ambil, keluarnya adalah jam 14. Kemudian menit, kita pakai minute. Buka, diambil pada waktu yang bersesuaian. Kita ambil, menitnya adalah menit 15. Lantas detiknya bagaimana? Kita bisa pakai second. Kita pakai second pada waktu yang bersesuaian. Kita ambil, hasilnya adalah detik ke 45 seperti yang telah kita tuliskan tadi. Nah, kemudian ini contoh kasusnya. Ada contoh kasus, misalkan ini adalah presensi masuk dari beberapa pegawai di sebuah toko misalnya ya. Pertama, ini masuk jam 8. Nah, kemudian keluarnya atau pulangnya jam 12.4 lebih 4 menit lebih 21 detik. Kemudian satu lagi lebih siang, jam 8.30 lebih 15 detik. Pulangnya jam 13 pas lebih 20 detik. Nah, kemudian yang terakhir dari jam 8.33, jam 8 lebih 33 menit lebih 45 detik. Kemudian pulangnya jam 3 jam 13 jam 1 siang lebih 10 menit. Nah, ini sebenarnya ada lagi. Nah, ini ada panjangannya. Lebih 50 detik. Nah, kemudian untuk mengetahui total dalam jamnya, bagaimana caranya? Berapa jam dia bekerja mulai dari masuk sampai pulang? Nah, kita bisa cek langsung dari pulangnya sama dengan pulangnya dikurangi jam datangnya kapan. Jam-jam datang berapa? Hasilnya adalah 4 jam 4 menit 21 detik. Nah, ini kalau total dalam jam ya. Nah, kalau kita ingin tahu jamnya saja misalkan. Nah, ini bisa kita rubah rumusnya. Jadi tidak asal mengurangi, tapi kita kalikan. Kita perlu mengkalikannya. Perlu dikalikan 24 jam. Jadi jam pulang dikurangi jam masuk dikali 24. Nah, kemudian diantar. Nah, ini masih keluar 14424. Ini karena kondisi nomornya masih custom. Kita rubah menjadi general. Nah, ini totalnya. Jadi 4 jam lebih 7 ya. 4 jam. Jadi totalnya paling enggak 4 jaman lah. 4 jam, 07 jam. 4,07 jam. Sekian itu. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Seret. Yang satu 4,5 jam, yang satu 4,6 jam. Seperti itu. Bagaimana jika dalam total menit? Ini jika dalam total menit sama kita kurangi jam pulang dikurangi dengan jam masuk. Kemudian kita kalikan 24. 24 ini maksudnya mewakili 24 jam ya. Kemudian dikali lagi 60. 60 ini mewakili 60 menit. Nah, ini totalnya dia 244 menit, 35. Ini 35-nya bukan 35 detik ya, tapi 35 dalam satuan pecahan. Oke. Ini kita autofill sekian ini. Jadi ini 4 jam sekian, ini adalah 244 jam, 244 menit, maaf. Kemudian kalau 4,5 jam itu adalah 270 menit. Koma sekian. Dan 4,6 jam adalah 277 menit, koma sekian, seterusnya. Nah, kalau dalam hitungan detik bagaimana? Berapa detik itu dia selama dari masuk sampai pulang? Kita carinya sama dengan pulang, dikurangi jam masuknya, jam pulang dikurangi jam masuk, dikali ya, dikali 24 jam, dikali 60 menit, dikali lagi 60 detik. Hasilnya adalah totalnya dia pegawai pertama adalah 14.661 detik. Kita autofill. Pegawai kedua 16.205 detik dan pegawai terakhir adalah 16.625 detik. Berikutnya kita lanjutkan kembali pada pembulatan ya. Pembulatan dan teks.
Nah, fungsi pembulatan. Nah, fungsi pembulatan ini ada dua ya secara umum ya, integer dan round. Integer ini intinya langsung dibulatkan secara angkanya. Jadi langsung dibulatkan secara angkanya. Pecahannya langsung dibuang. Nah, kemudian ada round. Round ini dibulatkan. Dibulatkan kalau round biasa itu dibulatkan sesuai dengan peraturan matematis. Jadi kalau 5 ke atas dia dibulatkan ke atas. Kalau di bawah dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Misalkan 1,5. Nah, itu nanti akan menjadi 2. Nah, tapi kalau 1,4 itu akan menjadi 1. Seperti itu. Nah, kalau round up ini semuanya otomatis dibulatkan ke atas. Jadi meskipun 1,1 tetap jadinya nanti 2. Pokoknya dia punya pecahan dia dibulatkan ke atas. Kalau round down dia dibulatkan ke bawah. Jadi 7,9. Otomatis nanti dia akan dibulatkan ke bawah. Jadi 7 saja. Nah, dari sini kita coba ini untuk integer sama dengan integer buka kurung yang ini ya 7,90516. Nah, rumusnya ini seperti ini saja, integer angka saja. Langsung dia dibulatkan. Cara pembulatannya cukup ekstrim ya. Jadi pecahnya langsung dibuang. Nah, berbeda dengan round. Round ini dia pembulatannya bisa kita atur. Bisa kita atur berapa angka di belakang koma. Pertama, angkanya round rumusnya ya sama dengan round. Buka kurung, angkanya, kemudian titik koma, berapa digit angka yang diperbolehkan di belakang koma. Misalkan 2 angka di belakang koma, misalkan seperti ini. Otomatis dari 7905 berubah menjadi 791 karena 5 ini dibulatkan ke atas, jadi dia dibulatkan menjadi 1. Nah, bagaimana seandainya dia dibulatkan 3 angka di belakang koma? 7,905. 1 ini dibulatkan ke bawah. Jadi dia mengikuti aturan matematis yang sesuai. Nah, berikutnya kalau round up. Nah, round up ini dia dibulatkan ke atas. Rumusnya sama, round up, round down dan round itu rumusnya sama semua. Tinggal nanti kebijakannya yang berbeda. Baik, kita tulis dulu. Round up angkanya, kemudian kita coba terlebih dahulu 2 angka di belakang koma. Nah, jadinya adalah 791. Jadi dia 5 tetap dibulatkan secara sesuai ya. Nah, bagaimana dengan 3? 3 angka di belakang koma. Kalau dia round secara umum, jadi pembulatan secara matematis umum, dia harusnya 7,905. Tapi karena ini round up, hasilnya adalah 7,906. Jadi kalau dia masih ada angka setelahnya, dia langsung dibulatkan ke atasnya. Meskipun itu 1, kecuali 0 ya. Jadi meskipun itu 1, 2, 3, dia tetap dibulatkan ke atasnya. Kecuali kalau 0. Kalau 0 kan misalnya 7,1. Ini kan 9 setelah itu 0. Nah, kalau 0, maaf. Oh iya, kalau 0 ini tetap dibulatkan ternyata. Dia dibulatkan ke atas. Ternyata 0 pun itu tetap dibulatkan ke atas. Jadi karena dibulatkan ke atas, 9-nya otomatis naik jadinya 8. Oke, seperti itu. Oke, misalkan ini angkanya kita tambah lagi 607 misalkan. Nah, ini kalau kita paskan 90516. Nah, ini 5. Kita bulatkan 5 angka di belakang koma. Ini kalau pembulatan ke atas bisa jadi nanti dia 90517. Kita lihat ternyata benar. Jadi yang pasti apabila dia memiliki pembulatan di belakangnya, masih memiliki angka pecahan di belakangnya, semuanya dibulatkan ke atas. Nah, sebaliknya kalau round down, dia pembulatannya ke bawah. Nah, contohnya ini rumusnya tetap sama ya. Jadi round down, kemudian buka kurung, angkanya, kemudian nanti berapa digit. Misalkan ini 905. Jadi 3 angka di belakang koma. Dia dibulatkan ke tetap 905. Tidak naik ya. Tidak naik, tapi tetap dia tetap 905. Lantas berikutnya kalau 90 satu angka di belakang koma, maaf, 0 angka di belakang koma.
Ini harusnya kan jadi 8. Tapi di sini dia menjadi tetap 7. Jadi meskipun 0,9 pun, meskipun pecahannya adalah 9 pun, dia dibulatkan ke bawah. Ini kan kalau secara normal ya, round biasa, dia dibulatkan 0 angka di belakang koma, dia menjadi 8 kan. Karena 9 ya, 9 naik otomatis. Kan dia lebih dari 5. Tapi kalau round down, berapapun nilainya di belakang koma, dia otomatis dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi tetap di belakang koma dihilangkan. Nah, itu adalah pembulatan. Jadi pembulatan ada yang pembulatan ekstrim, bisa menggunakan integer, langsung menghilangkan pecahannya. Kemudian round ini menghilangkan membulatkan sesuai dengan aturan matematika yang sewajarnya, yaitu 5 ke atas itu dibulatkan ke atas, kemudian di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Kalau round up, angka berapapun yang pecahannya itu masih memiliki kelanjutan, otomatis dibulatkan ke atas. Sedangkan round down, angka berapapun yang memiliki pecahan, dia dibulatkan ke bawah. Jadi meskipun 7,9, dia tetap dibulatkan menjadi 7. Berikutnya terakhir praktikum untuk hari ini yaitu kita akan pelajari tentang teks. Jadi formula teks. Untuk formula teks ini cukup sederhana ya. Jadi tinggal left, right, dan middle. Nah, misalkan kita menggunakan data teks akademi komunitas. Nah, kini kita mau kita ambil left. Jadi untuk left ini nanti pengambilan teksnya adalah berasal dari kiri. Nah, pengambilan teksnya rumusnya bagaimana? Left, buka kurung, kemudian teksnya yang mana, kemudian titik koma, lalu jumlah karakter yang kita ambil dari sebelah kiri. Oke, kita ambil. Kita langsung praktekkan saja. Left, buka kurung. Kemudian rumusnya adalah akademi komunitas. Yang B8, titik koma, kita ambil 5 karakter misalkan. Hasilnya adalah AKD. Jadi diambil dari kiri yang 5 karakter saja. Misalkan diambil dari kiri 8 karakter. Munculnya adalah akademi. Akademi ini ditambah spasi ya. Nah, misalkan 8 karakter, 9 karakter. Nah, akademi spasi K. Ini 9 karakter. Seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya kalau right, ini kita ambil dari kanan, berarti dari belakang. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Sama dengan right, rumusnya sama. Right, buka kurung, kemudian teksnya, kemudian titik koma, kemudian berapa karakter. Misalkan kita ambil 5 karakter dari belakang. Otomatis dia keambil hanya netas. Karena diambil hanya 5 karakter. Misalkan kita ambil 10 karakter. Nah, seperti ini. Komunitas ini ada spasinya di atas, di tengahnya. Jadi spasi itu tetap dihitung karakter ya. Ingat, spasi tetap dihitung karakter. Misalkan ini diambil 13. Nah, EMI komunitas. Nah, ini. Spasi tetap dihitung karakter. Kemudian kalau middle, tengah ya. Sama dengan middle. Nah, ini agak beda rumusnya. Buka kurung, teksnya, kemudian titik koma, posisi awalnya. Kita menentukan posisi awalnya. Posisi awalnya ada pada teks keberapa. Misalkan kita ambil posisi awalnya adalah pada posisi kelima. Titik koma, kemudian jumlah karakter yang kita ambil. Nah, ini diambil dari tengah. Setelah kita ambil dari tengah ini, kita ambil 4 karakter saja. Hasilnya adalah EMI. Nah, ini karena karakternya dimulai dari karakter akademi. Nah, ini E adalah pada karakter ke-5. Dan kita hanya ambil 3 karakter setelahnya. Jadi keambil hanya EMI saja. Mungkin kita rubah titik tengahnya. Titik tengahnya ada di 9 misalkan. Nah, 9 itu berarti akademi ya. Terus ke-8 itu spasi, komunitas K. K-nya itu yang ke-9. Jadinya dia diambil dari yang K ini, yang ke-9. Kita ambil tadi berapa karakter? 4 karakter. Misalnya kita ambil 5 karakter, sama. Komun, seperti itu. Baik, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.